Baik, bagian yang pertama, jadi saya dapat tema bagaimana jemaat bisa belajar mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup saudara sebagai jemaat, sebagai pengerja, sebagai pelayan ya. Tadi pagi saya berbicara tentang salah satu karunia yang diperlukan oleh setiap orang percaya, namanya karunia hikmat ya. Tadi pagi saya beri judul The Word of Wisdom. Nah, bagian yang kedua, mari saya membuka bersama supaya saudara punya basic terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Mari kita baca. 1 Korintus pasal 14 ayat pertama. Mari baca ya. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi Tuhan itu melalui Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada kita, usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Jadi karunia-karunia itu bisa saudara usahakan. Kalau saudara berusaha sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara dengan limpahnya. Nah, karunia-karunia apa saja Pak yang saya bisa belajar? Coba ya kita buka 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8, 9 kita baca bersama-sama ya. Supaya saudara ini ada 9 karunia yang dicatat oleh Rasul Paulus. Tapi apakah ada lebih dari karunia? Pasti banyak. Tetapi saya mau mengambil salah satu saja, mendalaminya bersama-sama dengan saudara. Ayat 8 ya, kita baca dan ayat 9. 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata. Ini tadi pagi saya bicara tentang the word of wisdom. Lalu lanjut, 1, 2, 3. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan apa? Karunia iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, baca dengan keras. 1, 2, 3. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat atau the work of miracle. Jadi cara kerja mujizat. Itu ada orang yang diberikan karunia. Dan kalau saudara belajar mengusahakan, ya saudara akan terima pemberian itu. Ya. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam. Nah saya akan bicara yang kedua ini, the work of miracle atau the working of miracle. Pak, apa sih mujizat itu? Saya definisikan dulu ya. Mujizat itu adalah perbuatan Allah yang supranatural. Perbuatan Tuhan yang supranatural. Yang dilakukan kepada kita manusia yang natural. Jadi sebenarnya kalau orang bilang mujizat, karena memang secara natural, impossible. Setiap kali kita mendengar kata mujizat, itu secara natural, impossible. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena memang mujizat itu adalah perbuatan Allah yang supranatural. Karena dia supranatural, pada waktu terjadi dalam kehidupan natural, maka orang melihatnya itu sebagai mujizat. Nah, Pak, kalau begitu saya perlu dong mengenal lebih dalam bagaimana supaya saya bisa mengenal sorga lebih dalam. Karena semakin saudara mempercayai sorga itu lebih real daripada gereja ini. Jadi sorga itu so real. Heaven is so real but invisible. Nah karena tidak kelihatan mata kita, itu yang seringkali menyulitkan jemaat mengalaminya. Saya ulangi ya pelan-pelan.
Karena mujizat itu adalah perbuatan Tuhan di sorga. Sesuatu yang supranatural. Yang turun di muka bumi. Maka karena sorga itu invisible. Yang invisible bukan berarti tidak ada. Oke, sekarang saya baca satu ayat lagi. Lalu saya terangkan pelan-pelan. Satu ayat lagi. Efesus pasal pertama. Supaya saudara mengerti betapa pentingnya saudara mengerti tentang sorga lebih dalam. Ya. Mari baca ayat yang ketiga dengan suara keras. Efesus pertama ayat yang ketiga. Mari baca ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Nah, ini keren. Bapa, perhatikan ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, garis bawahi kalau saudara punya Alkitab, kasih di bold. Telah berarti semua berkat Tuhan itu telah. Katakan bersama saya, kurang keras. Telah itu sudah disediakan atau belum? Sudah. Telah disediakan, 3 kata yang saudara mesti garis bawahi supaya saudara sepanjang saya khotbah, saya akan stressing di 3 kata ini. Telah berarti sudah disediakan. Yang mengaruniakan kepada kita segala. Katakan bersama saya. Kurang keras. Segala. Berarti apa saja? Saudara punya kebutuhan untuk kesembuhan. Kesembuhan ada di sana. Saudara butuh kebahagiaan keluarga. Rahasianya ada di sana. Saudara butuh mujizat dalam bisnis saudara. Ada juga di sorga. Kalau kekurangan duit gimana Pak? Ada nggak di sorga? Kok macet? Ada nggak sih Pak di sorga? Makanya kalau saya suruh ngulangi kalimat dan kata, saudara tuh ucapkan. Nanti saudara akan ngerti kenapa saya harus berkata-kata sesuai firman. Saudara mengerti. Terpujilah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, nomor 1. Nomor 2, telah, artinya sudah, mengaruniakan kepada kita segala. Berarti duit ada nggak di dalamnya? Ada dong. Ada dong. Mujizat. Apalagi? Keuangan. Kalau pengen punya anak, ada nggak mujizat di surga ya? Ada. Nah, saya ingin memulai dengan kalimat ini. Bapa telah mengaruniakan dalam Kristus. Kalau saya mau transfer saudara, saya perlu punya saudara bank dan account. Saudara kalau mau, saya mau transfer uang saudara. Mau nggak saya transfer 10 juta? Mau. Berarti saudara kalau mau, saudara harus punya apa? Bank, nomor 2, account. Bapa telah mengaruniakan kepada di dalam Kristus, itu accountnya, segala berkat rohani di dalam surga. Surga itu banknya, tempat penyimpanannya. Disimpannya itu di surga, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta, you don't have a problem at all. Tapi karena disimpan di sorga, maka banyak orang bertanya. Nah, semua orang punya kesempatan. Nomor 1, saya tanya, banknya di sorga. Untuk itu, saudara perlu account. Di sini siapa yang sudah terima Yesus? Tinggi-tinggi. Bilang sama saya ini sudah terima Yesus Kristus. Saya berhak ditransfer apa saja. Kurang keras. Yang aku perlukan dari sorga
turun ke bumi. Bilang yes. Pertanyaan saya, itu mah idenya pendeta aja. No. Kalau saudara membaca Matius pasal 6, ayat yang ke-10 dan 11, Yesus sendiri, kalau kamu berdoa demikian. Bapakku di surga, kuduslah namamu, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti. Jadi Tuhan itu pengen latih gerejanya supaya biasa mengalami mujizat. Dari amennya enggak semua percaya. Amen. Itu ketahuan gak kompak. Kalau saudara, jadi Tuhan sedang melatih. Dia tuh mengajarkan doa itu bukan untuk ritual. Tapi Tuhan pengen melatih saudara. Saudara itu terbiasa. Katakan bersama saya. Terbiasa mengalami pengalaman sorga di bumi. Karena itu yang diajarkan Yesus. Kecuali kalau itu tidak disuruh. Dia bilang kalau kamu berdoa ginilah. Bapa kami yang ada di sorga. Udah jelas Bapakmu ada di mana? Sorga. Saudara semua kalau Bapakmu di sorga, sorga adalah tempat yang nyaman untuk kamu pergi ke sana. Jangan sekarang maksudnya gitu, takut ya. Sekarang jangan dulu gitu. Saudara pergi ke sorga, saudara kan sering kan ngalami gini. Oh saudara-saudara saya dipanggil oleh Tuhan. Nah dipanggil oleh Tuhan tuh punya dua makna. Yang pertama, masuk dalam pelayanan juga dipanggil oleh Tuhan. Tapi yang kedua, pulang dipanggil oleh Tuhan. Nah saudara masuk ke surga juga punya dua pengertian. Yang pertama, emang pulang betulan, maksudnya masuk ke surga. Tetapi juga saudara bisa menikmati surga every day. Every day. Kalau saudara bisa menikmati surga setiap hari, artinya mujizat bisa terjadi setiap hari. Nah sekarang, saya tahu kesulitannya adalah karena surga itu tidak nampak. Tidak nampak bukan berarti tidak ada. Coba ngomong sama saya, tidak nampak bukan berarti tidak ada. Surga itu lebih real daripada gereja kebangunan ini. Dia lebih real daripada kota Jakarta. It's so real. Saudara membaca kitab Daniel, saudara baca kitab Wahyu, itu yang dilihat oleh mereka nggak pakai kacamata ini, tapi dia pakai kacamata rohani. Mereka lihat dengan mata rohani mereka. Nah sekarang, saya mau tunjukkan dulu supaya saudara nyambung ya. Saya tahu, nanti saya kalau cerita jangan sampai saudara melihatnya seperti kayak aneh. No. Saya pengen nolong, ini karunia untuk melakukan mujizat bisa dinikmati oleh setiap orang. Sekarang, saya kasih contoh. Air ini yang ada di depan saya, kelihatan apa tidak? Kelihatan, oke, good. Jadi ini artinya real and visible. Nyata dan kelihatan. Sorga itu nyata tapi tidak kelihatan. Sekarang, air ini saya pindahkan ke gelas. Oke ya, saya pindahkan ke gelas di layar saudara. Cuk. Lalu kemudian, air ini saudara lihat ini real and visible. Sekarang kalau saya pengen, saya tukar dengan alat tukarnya namanya temperatur. Maka ketika temperaturnya saya naikkan, air ini berubah jadi apa saudara? Berubah jadi uap. Kalau saya naikkan 100 derajat, maka kemudian air ini menjadi uap. Begitu menjadi uap, airnya berkurang. Setelah kemudian saya panaskan lagi, lama-kelamaan semeluruhnya menjadi
menjadi uap. Uap. Betul. Langsung jadi. Sekarang pertanyaan saya. Lihat saya ke depan. Sambil membayangkan itu kan. Air, saudara lihat. Lalu kemudian air real, saudara lihat. Sekarang pertanyaan saya. Uap itu sebenarnya ada apa tidak? Ada. Kelihatan apa tidak? Uap kelihatan apa tidak? Siapa yang bilang kelihatan? Siapa yang bilang tidak kelihatan? Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Kelihatan karena tadi saya gambar gini ya. Jadi kelihatan ada uap mengalir ya. Sekarang saya tanya, di sini ada uap apa tidak? Di ruangan ini ada uap apa tidak? Ada. Kelihatan apa tidak? Tidak, kok bisa kelihatan tuh, apa sih? Ini ada uap. Uap tidak kelihatan. Oke, lihat. Kecuali kalau kamu menanak di panci ya besar, itu baru kelihatan. Itu bukan uap, itu namanya perubahan dari air yang berubah menjadi uap. Nah, prosesnya itu kelihatan, saudara lihat. Tapi bisa jadi uap, dia tidak kelihatan. Oke, sekarang sudah semua ya. Itu berarti waktu pelajaran fisika nggak masuk. Wah, ya apa sih? Oke, sekarang balik lagi ke laptop. Oke, berarti saudara, nih ya, ini uap yang ada di sini ada uapnya. Kenapa? Uap itu dia ngikat kalor atau panas. Makanya saudara, uap itu bisa ditangkap karena kalor panas. Dia bisa diturunkan suhunya. Itu sebabnya ruangan ini jadi dingin. Diturunkan suhunya, maka uap air yang ada di tempat ini bisa dikondensasi. Dan oleh temperatur kalau dinaikkan, sekarang diturunkan suhunya. Dari uap berubah jadi air. Medianya cepetan dong, aduh. Ampuni Tuhan media ini Tuhan. Oke, lihat. Dari uap berubah jadi air. Pertanyaan saya, kalau saudara nggak percaya, ini saudara bisa lihat di luar gedung ini ada outdoornya. Makanya di outdoor selalu keluar apa? Air. Itu bukti benar bahwa yang tidak kelihatan, tapi ada. Lalu kamu didinginkan, keluar lagi air. Wah, ini mujizat Pak. Bukan, ini pelajaran IPA. Ini pelajaran IPA. Pak, saya dulu Pak IPS, jadi nggak pernah lihat ini. Ya udah, sekarang dengar pertama kali dah sudah. Pak, ini mujizat, bukan. Jadi kalau air, uap air, makanya kalau saudara belajar ya di ruangan ini ada namanya RH, relative humidity. Berapa kandungan air dibandingkan dengan jumlah maksimum air yang bisa terkandung di dalam ruangan ini. Nah sekarang, berarti kalau saudara perhatikan ya, kok air begini aja yang tidak kelihatan, kok bisa percaya bahwa yang tidak kelihatan tapi ada? Bukankah sorga lebih real daripada uap air? Dia ada dan pasti ada dan real itu. Yang ngerti katakan. Kenapa saya pakai logika ini, analogi ini supaya saudara yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Jadi yang tidak kelihatan belajarlah, percayalah bahwa sorga itu ada. Walaupun tidak kelihatan Tuhan ada, walaupun tidak nampak sorga itu real. Dan kalau saudara menyadari itu maka semua yang di firman Tuhan so easily, kamu mudah untuk bisa mempercayai. Apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Nah, oke, saya masuk lebih dalam kalau sudah ngerti. Udah percaya uap air? Sudah. Satu hari, jangan bilang nanti ini,
Uap air coklat Pak warnanya, dinding itu bukan uap air. Ya. Nah sekarang saya masuk. Satu hari, saya lagi di rumah doa, tiba-tiba saya diberikan understanding ini sama Tuhan. Ini sebenarnya adalah ketika saya masih muda dan anak saya masih berumur 3 tahun. Lalu kemudian saya pulang pelayanan, biasanya saya bawain coklat Silver Queen seperti ini. Lalu saya biasanya bawa pulang, kan suatu hari kemalaman, saya lupa membeli Silver Queen. Dia bangun pagi, dia bilang, "Papa, mana cotatnya Papa? Cotatnya mana?" Masih 3 tahun, 2 tahun gitu, dia. Lalu saya bilang gini, "Nak, Papa kemalaman, Papa nggak bawain cotat." Terus dia, "Kalau gitu, Papa sekarang dong bawain cotat." Saya bilang gini, "Sekarang kamu saya kasih Papa uang. Kamu pergi ke kios itu, ke toko itu. Kamu bilang aja, cotat, cotat." Udah nggak usah ngomong, cotat, cotat gitu. Nanti pasti kamu diganti. Lalu kemudian anak saya bilang nih, dengerin ya. "Mana mungkin Papa kertas bisa jadi cotat." Dengerin ya, ini perkataan anak saya ini yang diajarkan kepada saya ketika saya sembahyang. Nah pertanyaannya, kenapa kok saya percaya bahwa ini bisa jadi coklat, anak saya nggak percaya? Karena saya sudah punya experience, punya pengalaman bahwa saya pernah nuker ini dengan barang apa saja. Katakan bersama saya, selama nilainya sama ini bisa ditukar apa saja. Betul apa betul? Nah kenapa anak saya nggak percaya? Mana mungkin kertas bisa jadi cotat? Ini seperti persis jemaat GKS. Yesus bisa menyembuhkan. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Ada yang amin. Masa infeksi bisa disembuhkan oleh Yesus? Kenapa kok yakin? Karena dia sudah punya pengalaman. Sekali saudara punya pengalaman dengan Tuhan, menambah kamu punya keyakinanmu bahwa surga is so real. Even invisible. Walaupun tidak kelihatan, tapi surga itu real. Lalu satu hari saya bilang gini, "Nak, kalau kamu nggak percaya, nanti Papa temenin kalau kamu nggak. Tapi kalau kamu bisa pergi, kalau sampai kamu bilang cotat nggak dikasih, Papa akan pergi ke kios itu." Lalu anak saya pergi, bawa kertasnya ke kios. Cotat. Dia kan belum bisa ngomong apa-apa kan. Cotat. Lalu kemudian dikeluarkanlah Silver Queen oleh si kiosnya. Saudara, Silver Queen ini harganya 15.000. Tapi begitu dia dapat, dia langsung pulang. Dia lupa kembaliannya saudara. Saking excitingnya. Bagaimana mungkin kertas kok bisa menjadi. Ya kiosnya seneng 100.000 rek. Ini pada 15.000. Terus saya tanya, "Bisa kan Nak?" "Iya Pak, kok bisa ya? Kertas kok bisa jadi cotat ya Papa ya?" Kalau sekarang dia udah umur 32, saya nggak usah terangin. Saya nggak usah terangin dan nggak usah ngomong panjang. Begitu kelihatan langsung disamber sama dia. Nah, saudara sekarang udah ngerti ya, poinnya udah ngerti. Sekarang, jadi kenapa dulu dia nggak percaya, kenapa sekarang dia percaya? Karena dia sudah punya pengalaman. Oke, saya masuk lebih dalam. Jadi, Pak, kenapa kok coklat ini bisa berubah? Karena ada alat tuker yang dia pakai, namanya rupiah. Tapi saya tanya, kalau saudara pergi ke Amerika, ada tertulis di situ 100. Lalu saudara bilang gini, "Saya beli." Di situ 100 tulisannya ya. Terus saudara beli, "Ini saya punya 100.000. Saya tanya, "Bisa ambil nggak barangnya?" Karena alat tukernya yang disepakati di sana bukan rupiah, tapi apa? Dolar.
Kenapa kok rupiah ini bisa, kenapa kok, pertanyaannya, kenapa kok rupiah ini bisa berlaku di Indonesia? Sekarang saya punya uang yang lebih besar lagi. Pertanyaan saya, bisakah saya tukar dengan Silver Queen? Enggak percaya. Tapi jawabannya memang enggak. Pertanyaan saya, kenapa kok ini tidak laku? Mungkin saudara berkata, belakang cuma depan aja, belakang itu ada. Bukan sulap, bukan sihir ini. Tapi tetap walaupun dua-duanya ada, tapi enggak laku. Bukan karena ini palsu, dengarkan. Bukan karena ini palsu, tapi saudara lihat ya, kesepakatan di Indonesia bukan yang sebesar ini, yang sebesar ini. Dan yang jenis ini, bukan yang ini. Ini nggak laku di Amerika, tapi apakah ini palsu? Bukan, karena kesepakatan di Amerika, alat tukernya bukan rupiah, tapi US dollar. Nah, sekarang saya masuk. Lebih dalam sekarang. Kalau saudara perlu ke Indomaret, saudara perlu rupiah. Kalau perlu ke Indo April, saudara pergi ke Indo April, saudara pergi pakai rupiah. Tetapi kalau saudara pergi ke Amerika, saudara nggak bisa pakai rupiah, saudara harus bawa US dollar. Kalau saudara pergi ke Eropa, saudara harus bawa euro. Oke, sekarang jadi setiap tempat punya alat tukar atau currency yang disepakati. Dolar adalah US currency, rupiah Indonesian currency. Nah sekarang, berarti kalau saudara perlu sorga turun, berarti kalau Tuhan segala yang saudara butuhkan itu ada di sorga, berarti yang saudara butuhkan adalah alat tukernya. Alat tukernya yang bisa diterima sorga. Alat tuker ini nggak bisa diterima di sorga. Jadi saudara dan saya, alat tuker, so that's why US currency is not heaven currency. Rupiah, gold or silver is not heaven currency. What is the heaven currency? Alat tukar untuk membuat sesuatu yang ada di sorga, artinya yang supranatural, bisa menjadi natural, artinya yang disetujui sorga, yang disepakati sorga. Bukan uang, bukan rupiah, tetapi adalah iman. Heaven currency is not money or gold, but heaven currency is faith. Iman. Jadi dengan kata lain semakin besar, jadi iman itu seperti mata uang. Semakin besar saudara punya uang atau punya heaven currency, saudara punya iman, saudara semakin besar Anda punya alat tukar yang Anda miliki, Anda bisa mengalami mujizat yang lebih banyak. Sekarang, kalau saya punya uang 1 juta, saya bisa menukar lebih banyak daripada dengan uang 1 juta. Betul apa betul? Jadi, alat tukar yang sorga punya juga sama. Makanya saudara di dalam Alkitab, kalau saudara punya iman, ada yang Yesus bilang iman yang kecil, ada iman sedang, ada iman yang besar. Kalau saudara membaca Matius pasal 17 ayat 20, Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, biji sawi itu besar atau kecil? Kecil, kamu bisa memindahkan gunung itu. Jadi memang ada iman kecil, ada iman sedang, ada iman yang besar. Nah, ada iman yang besar ada Pak. Saudara baca Matius pasal 15 ayat 28. Perempuan Serofenesia datang kepada Tuhan Yesus, perempuan Kanaan. Dia bukan orang Israel. Dan Yesus bilang, kamu gak layaklah memberikan roti kepada anjing. Enggak apa-apa Tuhan, aku ini anjing juga gak apa-apa. Makan dari remah-remah juga bisa kenyang.
Yesus bilang, tadinya perempuan, sekarang dia bilang apa? Hai ibu, apa? Besar iman. Jadi iman itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tidak punya iman. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau begitu Pak, aku perlu dong Pak bertumbuh supaya aku punya iman. Very good. Pak, aku mau dong Pak imanku bertambah. Oke. Pak, aku mau dong di-upgrade iman saya. Bisa nggak Pak? Bisa. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa memimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan? Ibrani pasal 12, ayat yang ke-2. Alkitab berkata, siapa yang memimpin iman kita menuju kesempurnaan? Jawabannya adalah Yesus. Dia adalah pribadi yang bisa memimpin iman saudara. Pertanyaannya, kenapa sih Pak kok bisa memimpin iman kita? Sebab Yesus udah biasa mengalami pengalaman-pengalaman di sorga. Buat Yesus memecah 5 roti dan 2 ikan, kalau di sorga itu biasa. Bisa kasih makan 10.000 bisa, tapi murid-muridnya dengan 5 roti dan 2 ikan, dia wow bisa memberi makan 5.000. Bagaimana mungkin? Karena dia belum punya pengalaman. Tapi setelah dia punya pengalaman, murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki iman atau memiliki heaven currency? Pelajaran ini ada 12 seri. Saya sudah tulis satu buku, judulnya Heaven Currency. Kenapa sih saya tulis ini? Sebab saya pengen semua gereja, semua anak Tuhan, semua orang percaya, itu terbiasa. Katakan bersama saya, kurang keras, terbiasa mengalami mujizat. Ada 4 cara bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki heaven currency. Selama saudara, kayak sama seperti gini, selama saudara punya uang ke Indomaret atau ke Alfamart, saudara bisa tukar apa saja yang Anda perlukan. Oke? Dan saudara tidak usah bergumul dan saudara tidak usah berdoa ngotot-ngotot supaya saudara bisa mendapat. Kalau saudara pergi ke Indomaret misalnya, saya tanya saudara ya, saudara perlu nggak berdoa, oh Tuhan, biarlah uang ini bisa aku tukar dengan sabun mandi saya Tuhan. Perlu nggak berdoa? Kenapa kok kamu nggak perlu berdoa? Karena kamu yakin kamu bisa menukarkan ini yang kamu punya. As long as you have a faith. Selama kamu punya heaven currency, punya iman, kamu bisa tukar apa saja. Katakan bersama saya, kurang keras. Apa saja yang saudara perlukan. Apa saja. Nah, sekarang saya akan mulai. Mari buka pertama. Pak, bagaimana supaya saya memperoleh heaven currency atau iman? Mari buka Roma pasal 10, kita baca dengan keras, dengan suara lantang supaya iman saudara bisa bertumbuh. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Mari baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi nomor 1, saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus di dalam bahasa Yunani dipakai 2 kata. Yang pertama logos, yang kedua adalah rema. Di dalam ayat ini ditulis kata, kalau kamu ingin punya iman, kamu harus terima rema. Selama kamu punya rema, kamu punya iman. Kalau kamu punya iman, kamu punya currency yang diterima oleh surga. Pak, gimana caranya supaya saya bisa dapat rema? Bukankah kalau saya baca semua, kalau sudah baca Alkitab, itu namanya logos. Gimana caranya? Gini,
Kalau saudara butuh vitamin C, saudara tidak usah repot-repot untuk mikirin rumus bangun vitamin C. Saudara tidak perlu mengekstrak itu jeruk supaya mendapatkan vitamin C. No. Kalau saudara pengen dapat vitamin C, sok makan aja itu jeruk. Vitamin C including di dalamnya. Anda bisa ngerti maksud saya? Jadi kalau saudara makan vitamin C, saudara makan jeruk, di dalam jeruk ada vitamin C. Nah sekarang kalau saudara baca firman Tuhan, jadi apabila kita ingin mendapatkan firman Kristus yang adalah rema, maka kita perlu membaca firman Kristus yang adalah logos. Saudara mesti membaca Alkitab setiap hari. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Bukan untuk sombong, tinggi-tinggi, untuk liatin aja. Tinggi-tinggi. Oke. Siapa di sini yang mau mujizat? Coba angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, angkat tangannya. Bilang, Tuhan, kurang keras sambil tinggi-tinggi angkat tangannya. Bilang, Tuhan, kurang keras Tuhan. Sorga gak kedengeran kayak gitu. Tuhan, kurang kenceng Tuhan. Saya butuh mujizat setiap hari. Bilang, yes. Nah Tuhan bilang, bagus kamu butuh mujizat. Tuhan bilang, nomor 1, kalau kamu mujizat kamu harus terima Untuk terima rema, kamu harus membaca Alkitab setiap hari. Ini keajaiban dunia yang ke-8. Kenapa? Pengen mujizat, tapi tak pernah baca Alkitab setiap hari. Pengen vitamin C, tapi nggak pernah makan buah. Tuhan bilang ini, gimana sih? Ini yang jadi persoalan, ini keajaiban yang ke-8 di dunia ini. Setelah Borobudur keajaiban yang ke-7. Keajaiban dunia yang ke-8 ada di mana Pak? Di gereja. Kasih tahu kanan kiri, kamu baca dong Alkitab setiap hari dong. Baca Alkitab setiap hari. Ada yang bilang, kamu dong baca Alkitab setiap hari. Lu juga nggak baca. Ini anehnya, ini aneh bin ajaib. Siapa yang mau ngalami mujizat? Saya. Alkitab bilang, kalau kamu mau mujizat, mau punya iman, maka kamu harus membaca Alkitab setiap hari. Siapa yang baca Alkitab sehari? Gimana kalau kita bertobat? Pak, kalau aku baca Alkitab setiap hari tapi aku nggak dapat rema, bukan tugasmu. Tugasmu cuman baca. Siapa yang kasih rema? Nih, Yohanes pasal 16 ayat 10. Roh Kudus yang akan memindahkan logos yang ada di dalam hatimu dirubah menjadi rema. Tuhan itu yang lakukan. Bagianmu cukup baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa setiap harinya. Karena kamu butuh mujizat setiap hari. Yang kedua. Kita baca bersama-sama Roma pasal 10. Ayat atasnya, ayat 8 dan ayat 9. Ayat di atasnya. Mari baca dengan keras. Di mana sih Pak? Tadi pertama iman timbul dari pendengaran. Kalau gitu saya mesti membaca firman Tuhan. Oke. 2, gimana Pak saya bisa membawa iman saya bisa bertumbuh. Mari baca ayat 8 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi ayat 8 Roma 10 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan adalah firman yang dekat di hatimu dan dekat di mulutmu. Sekarang lihat saya ke depan, saya jelaskan.
Kalau saudara udah terima rema, bilang sama saya. Kurang keras. Nomor 2, saudara harus percaya. Saudara harus percaya di dalam hati sesuai dengan firman yang didengar dan dibaca. Maka kalau kamu percaya, Tuhan bilang kamu dibenarkan. Abraham umur udah 100 tahun, istrinya 90 tahun. Waktu dia berumur 90 tahun, maka pada waktu Tuhan bicara, aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadaku, maka itu kata-kata aku percaya itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Perhatikan ya. Dia cuma percaya. Jadi unsur pertama tadi terima rema. Contoh ya. Ada 12 murid lihat Yesus berjalan di atas air. Saya tanya saudara, semuanya lihat enggak? Yang keras. Lihat. Apa reaksi mereka? Itu hantu. Untung Tuhan tidak kepahitan. Kalau Tuhan kepahitan, dengerin. Aku ngajar 3,5 tahun, berjalan di atas air. Lu bilang hantu. Kalau Tuhan kepahitan, dia langsung tinggalkan murid-muridnya. Untung Tuhan Yesus tidak kepahitan, seperti jemaat. Lalu dia bilang, itu hantu. Yesus bilang, bukan, Tuhan. Tuhan. Tergantung kapan berhentinya. Toh. Tuhan, hantu. Tuhan, hantu. Sekarang lihatin saya. Dari 12 itu, semua lihat. Pada waktu dikasih tahu, bukan, aku ini, Tuhan. Saya tanya, siapa yang terprovokasi melihat Yesus berjalan di atas air? Ini sebenarnya Yesus sedang memprovokasi, apakah kamu bisa nggak percaya bahwa kamu juga bisa melakukan hal yang sama? Ini pengalaman supranatural yang Yesus show off kepada murid-muridnya. Dia pengen ngajar murid-muridnya. Saya tanya, dari yang 12 orang itu, siapa yang terprovokasi? Petrus hanya 1 orang. Padahal semuanya lihat, wow ini luar biasa, wow ini dahsyat. Tapi hanya 1 orang yang pengen. Saudara kalau pengen mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, saudara harus sering terprovokasi sama Tuhan. Dan itu yang menyebabkan dia berkata, kalau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air kayak kamu Tuhan. Tuhan bilang, datanglah. Saudara kalau membaca Matius pasal 14, apa yang saya sampaikan, datanglah. Kata datanglah itu adalah rema untuk Petrus. Maka pada waktu dia datang, dia langsung berjalan keluar dari jalan. Dan kemudian dia berjalan. Jadi berjalan di atas air ini adalah fenomena supranatural yang terjadi di dalam alam yang natural. Pada waktu yang lain lihat, dia nggak ngomong apa-apa, malah liatin Petrus. Wow, kamu hebat. Bukan Petrus yang hebat, dia cuman percaya. Katakan bersama saya, kurang keras. Hanya percaya. Pada waktu dia percaya, dia bisa berjalan di atasnya. Jadi yang bisa mengalami pengalaman sorga di bumi, bukan hanya Yesus, bukan hanya Petrus, tapi semua jemaat GKS bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Nomor 1 tadi apa? Terima rema. 2, percaya. Yang ketiga, saudara harus berkata-kata. Sebab firman itu dekat di hatimu dan dekat di mulutmu. Makanya dia, kalau Tuhan, kalau benar itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Datanglah Petrus. Lalu kemudian dia mulai berjalan. Berkata-kata, Yesus berkata. Ini penting ya. Sebentar ya, pelan-pelan. Saya minum dulu.
Saya cerita dulu supaya saudara, Pak kenapa sih? Pentingnya apa sih? Saya harus berkata-kata. Coba ya, mari buka. Kejadian pasal pertama. Ayat 26. Sudah? Baca sama saya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa. Katakan bersama saya. Atas apa nomor 1? Ikan-ikan di laut. Atas burung-burung di udara. 3, atas ternak seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, tidak pernah manusia disuruh berkuasa atas sesamanya. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Jadi saudara, jangan gunakan kuasa untuk menguasai, mendominasi orang lain. Loh aku CEO ya Pak, saya harus menguasai mereka. Please. Alkitab tidak pernah menyuruh saudara menggunakan otoritas yang saudara miliki untuk mendominasi manusia. Tapi untuk apa Pak? Berkuasa atas ikan. Makanya kalau saya bilang, saya datang ke HOB, saya bilang ikan-ikan. Ikan-ikan, beranak kamu ya. Itu langsung ikan-ikan, siapa? Beranak saudara. It's true. Ada farming yang lain, dulu kita beli ikan di tempat dia datang ke tempat kita. Sama manajer kita, dia bilang begini, kamu dulu kan beli ikan ke saya? Iya. Saya aja sehari 1000 aja. Nggak nyampe. Sulitnya bukan main. Kok di sini? Jadi kita nih sehari harus lahir minimal 5.000. Kemarin saya dapat laporan, berapa? 6.000, kadang 8.000. Jadi minimal harus 5.000. Kenapa? Ya karena jumlah kolam kita. Lalu dia bertanya, kenapa di tempat ini ikan-ikan semua beranak? Manajernya jawab, sebab di tempat ini ada orang yang selalu berkata, beranaklah kamu ikan-ikan, beranaklah kamu ikan-ikan. Dan dia taat kepada firman-Nya. Saudara ini ketawa, ini percaya apa enggak sih? Saya ragu nih. Percaya? Oke, bagus. Jadi kamu berkuasa atas bumi dan segala isinya, kecuali manusia. Enggak ada ditulis di situ. Tapi kalau manusia, Tuhan bilang bukan untuk kamu kuasai, tapi supaya kamu melayani. Satu dengan yang lain harus saling melayani. Tapi kalau atas ternak, saudara berkuasa. Saya kalau lewat domba, hai domba, beranaklah kamu setiap hari. Saya diketawain sama jemaat. Mana bisa domba lahir setiap hari? Apa yang di kepalanya dia berbeda dengan apa yang saya mengerti. Sekarang, saudara tahu, saya dapat laporan. Hari ini domba kita lahir Pak, 1, anak 2. Wah puji Tuhan. Besok lahir 3 Pak. 2 punya anak 2 semua, jadi 6. Warga HOB bertambah 6 ekor Pak. Setiap hari. Sekarang saya cerita sama mereka. Tuh, dulu kamu ketawain ya. Iya Pak, sekarang domba kita beranak setiap hari. Karena yang bunting 100 ekor. Jadi bunting beranak, bunting beranak, bunting beranak, bunting beranak. Kenapa? Kuasa perkataan. Apa sajalah, saudara punya perusahaan. Satu hari ya, tahun 98 saya masih kerja. Tapi saya udah ngerti firman ini. Saya masih kerja tahun 1998. Waktu itu ada krisis moneter. Semua udah pada kolaps. Dan tempat kita mulai tersendat-sendat. Gudang mulai banyak barang. Terus saya bilang gini, hai barang, kan aku berkuasa atas barang. Semua yang ada di bumi. Saya sebut namanya, Alpina, keluar kamu. Coklat, keluar kamu. Saya sebut namanya di dalam dusnya. Kamu keluar, buah kamu keluar. Cake mix, keluar. Manajer gudangnya, dia lihat di belakang. Ini Pak Wirya sudah agak begini atau gimana. Dia gak percaya bahwa itu bisa keluar karena perkataan kita. Lalu saya keluar, saudara-saudara, jangan takut.
Sebentar lagi barang-barang di gudang akan keluar. Gimana? Tadi saya sudah bernubuat untuk itu. Terus yang kepala gudang, iya Pak, saya tadi lihat. Pak Wiryo kayak orang gila. Ngomong ke karton-karton, ke kardus-kardus, diomongin semua. Seminggu kagak ada mobil keluar. Tiba-tiba, katakan bersama saya, Tuhan tuh senang bikin tiba-tiba. Saudara baca Alkitab banyak yang tiba-tiba. Tiba-tiba Roh Kudus turun, tiba-tiba mujizat, banyak tuh tiba-tiba. Tiba-tiba ada ada truk datang, mobil box. Wah dia datang. Waktu dia lewat mobil box, keluar ya. Cuma satu box. Tunggu ya, jangan meremehkan. Dari satu kepal awan ini akan berubah. Besoknya mobil box lebih besar. Besoknya kontainer. Besoknya kontainer. Lama-kelamaan semua gudang akhirnya lunas dan habis, semua keluar karena perkataan. Tergantung, saudara mau jadi apa? Tergantung saudara. Terakhir. Yang terakhir. Pertama tadi apa? Terima rema. 2? Percaya. 3? Berkata-kata. Yang terakhir, Yakobus 2 ayat 17. Bertindak sesuai dengan firman. Kenapa Pak? Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya mau mengakhiri dengan cerita ini. Gara-gara Pastor Lewi tadi cerita. Satu hari, saya lagi sembahyang di ruangan saya di kantor. Dengan perisai-perisai, ada pendeta, ada perisai doa. Jereng lagi doa. Tiba-tiba saya itu melihat satu kawasan itu ya, luas sekali. Lalu kemudian saya mendengar suara, di situ ada kambing, ya, ada pohon-pohon buah, di situ ada sapi gitu. Terus saya mendengar suara gini, kamu minta tanah 100 hektar. Saya tanya kepada saudara, minta tanah 100 hektar. Saya tanya saudara, mungkin apa tidak? Lalu kemudian saya tanya kepada yang berdoa, tadi saya doa minta tanah 100 hektar. Kok kalian gak ada yang amin? Kenapa? Pak, saya juga kaget Pak. Saya tadi lihat Bapak, cuman amin itu beratnya bukan main. Karena sehektar aja belum punya, apalagi 100 hektar. Selesai itu saya cerita kepada orang. Ingat ya, nomor 1, terima rema, perkataan Tuhan. 2, percaya. 3, berkata-kata, ngomong. Yang keempat, saya ngomong sama jemaat, Tuhan minta supaya kita minta tanah 100 hektar. Mereka ketawa, kayak jemaat GKS juga percaya gak? Gitu. Makanya tadi saya tanya, ini percaya apa enggak sih gitu. Percaya, puji Tuhan lah. Lalu selesai itu tiba-tiba ada orang dari belakang jemaat. Pak Gembala itu serius. Saya bilang serius. Bapak mau beli atau minta? Minta. Gini Pak Gembala, saya bawa ke orang yang punya tanah 1 juta hektar. Lalu kemudian singkat cerita supaya cepat ya. Saya kenalan sama itu. Tapi dia bilang, gubernur datang aja kalau dia nggak berkenan. 15 menit Bapak langsung ditinggal sama dia. Oke, nggak apa-apa. Saya datang di situ. Ngomong setengah jam, belum ditinggal. Ngomong 1 jam, belum ditinggal. Lalu dia kasih nomor HP-nya dia ke saya. Buat orang ngantar tadi, aneh Pak. Gubernur aja belum tentu Pak dikasih nomor dia. Kok bisa tahu-taunya? Dia tanya, bah kenapa dikasih? Ini pendeta. Hatinya tulus, putih, murni dia. Kata. Lalu kemudian begitu saya dengar dia tulus, saya langsung lanjutkan pertanyaan. Abah, saya mau minta tanah 100 hektar, Bah. Kamu ini siapa? Ahli waris bukan. Anak-anak saya akan ngomong apa? Kalau mau nih, dia ambil 3 koper. 1 koper itu isinya 150 hektar, 150. Itu isinya sertifikat semua. Dalam hati saya, Tuhan kasih 1 koper kayak 1 kan untuk aku.
Singkat cerita dia bilang, kamu mau tanah yang dekat laut atau di gunung? Saya mau yang di kebun. Kenapa? Yang saya lihat ada kambing, ada kebun, bah. Yang ada jalannya. Kalau ada jalannya, yang bagus jalannya lebar. Kalau gitu ini, satu koper yang ini 500.000 per meter. Kalau kamu mau. Bah, saya kan tadi datang ke sini kan bukan beli. Saya kan maunya minta. Dari jam 8, saya sama istri saya biasa istri saya tuh kalau saya agak ngotot-ngotot itu cawil-cawil gitu. Kamu kok ngotot banget. Terus kemudian sampai jam 12 dia bilang gini, yuk kita makan. Udah saya turunin 400.000. Enggak, bah, aku mau minta, bah. Kamu ini aneh ya, kok ngotot banget ya. Udah makan dulu, habis makan, perutnya tenang dia. Turun 300, turun 200. Jam 4 sore, saya tidak pulang. Dan saya bilang, bah, boleh nggak saya minta? Dia tanya, untuk apa kamu? Bah, Abah umur 81 tahun. Abah ini untuk apa? Tanah 1 juta hektar. Kalau Abah mati juga nggak berguna. Lah kamu untuk apa? Kalau aku, bah, kalau Abah kasih, aku akan tanam. Kasih di situ akan aku buat klinik, aku bikin perkebunan, orang bisa bekerja supaya memakmurkan, menyejahterakan orang di Banten. Bukankah itu kerinduan apa? Iya sih, itu keinginan saya. Emang sih, tapi jangan minta dong, beli. Singkat cerita, udah jam 5. Dia turunin, dia bilang gini, kalau gitu gini aja deh. Kamu bayar gini aja. Udah dari 200 sekarang 100, enggak, bah. Saya mau minta. Udah 50. Enggak, bah. Saya minta, bah. Jam 5 sore. Dia mungkin dijamah oleh Roh Kudus. Dan tiba-tiba dia bilang gini. Ya udah, ambil itu 100 hektar. Dan sekarang kamu balik nama, pakai nama kamu. Tapi kamu harus bayar. Bah, kalau balik nama aja kuat aku bayar, bah. 100 hektar. Ingat ya, pertama tadi apa? Rema. Kan bukan saya yang nyuruh, kan Tuhan yang suruh. Minta, kata Tuhan, 100 hektar. 2, percaya, walaupun gak ada yang amen. Percaya. 3, berkata, kalau saya gak berkata-kata, gak ada yang nemenin saya pergi ke itu. Karena saya gak kenal, ini haji. 4, bertindak. Jam 8 pagi. Sampai jam 5 sore. Lumayan, 100 hektar. Sekarang saya tanamin semua pohon-pohon alpukat, pohon buah-buahan yang dari tanah 12 hektar HOB saya pindahkan ke tanah 100 hektar. Saudara, jemaat bertanya gini, Pak, boleh nggak ikut balik nama, Pak? Ya boleh, nama kamu boleh, asal bayar 15.000 ongkos balik namanya. Jadi yang kira-kira 60 hektar, gereja bayar, yang 40 orang-orang yang ikut berdoa, pengerja, jemaat, dia balik nama 15.000. Dan sekarang magernya aja, saudara. Astaga, berbulan-bulan mager aja. Karena depannya jalan itu aja 2 kilometer. Jadi itu memang Tuhan memberikan. Kenapa diberi? Karena Tuhan punya visi. Saya mau beritahu kalau Tuhan punya visi dalam hidupmu, Tuhan juga bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekarang tanah 100 hektar itu sudah jadi kebun buah. Saya sebenarnya punya video, tetapi karena waktu kita, saya ingin supaya saudara percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku Hanya ditentukan oleh perkataanmu. aku aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat Karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik nyanyikan lagu ini, semua saudara jika berdoa. Berapa banyak saudara menghadapi kemustahilan yang tidak mungkin menurutmu? Saya mau berdoa. Yang pertama, mungkin ada di antaramu, kau pengen punya anak, tapi mustahil bagimu. Saya diperdah dokter, didiagnos bahwa saya tidak mungkin punya anak karena saya mandul. Tapi oleh karena iman, saya mau berdoa. Kalau saudara ada, kau boleh gandeng tangan, angkat tanganmu. Sambil angkat tanganmu, saya mau berdoa supaya Tuhan lakukan perbuatan ajaib dalam hidup. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagimu. Aku minta kau buka kandungannya dan berikan keturunan ilahi. Dalam nama Yesus. Saudara yang menghadapi kemustahilan dalam bisnismu, pekerjaanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau kau lihat ini mustahil, mungkin masalah keluargamu, kalau menurutmu mustahil, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Bilang sama Tuhan, ini mustahil Tuhan, ini sukar bagiku. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku minta supaya Tuhan, aku minta supaya Tuhan turun tangan. Buka pintu sorgamu. Beri mereka firman-Mu. Supaya mereka ngalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Aku minta anugerah-Mu turun. Sorga biarlah terbuka. Sampai semua nyata. Dalam keluarga mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan dengan iman, bagi Tuhan